Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Maskupa dengan NIM 1914212 dengan mata kuliah Arbitrase Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, yaitu BANI, BAMUI, dan Basyarnas. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar peradilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar peradilan. Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini merupakan suatu badan yang berdirinya bebas atau otonom, serta untuk menjamin integritasnya dinyatakan bahwa tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain di dalamnya, dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana majelis arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini, BANI memiliki lebih dari 100 arbitrase berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah asing. Pada dasarnya, BANI merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dari sebuah perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industri, dan keuangan. BAMUI merupakan badan hukum yang mempunyai legitimasi secara hukum, yang mempunyai juga legitimasi secara yuridis formal melalui Akta Pendirian Yayasan Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. Tujuan dari BAMUI ini sesuai dengan Akta Pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau yang disingkat BAMUI. Maksud dan tujuan yayasan ini ialah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, menerima permintaan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang disingkat dengan Basyarnas merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atau masalah persengketaan dengan cara tahkim. Tujuan dari Basyarnas ini yang pertama menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip-prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau islah. Yang kedua yaitu lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini memuat Prof. Maryam Darus Badrus Zaman sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Yang ketiga, adanya Badan Arbitrase Syariah sebagai suatu lembaga permanen berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya, dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Yang keempat yaitu memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.